Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehatkah hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Selanjutnya, apakah murid-murid pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Ada. Apakah hal yang murid-murid bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Pekerjaan. Nah, apakah murid-murid pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang guru, pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Seni. Banyak kan macamnya. Next. Nah, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, seperti ibu guru ini. Ini profesinya menjadi guru. Next. Selanjutnya ada gambar apa itu murid-murid? Dokter memeriksa hewan. Nah, dokter hewan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan yang sakit. Selanjutnya ada pelukis. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Next. Bagaimana dengan murid-murid? Pasti murid-murid mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Nah, itulah namanya cita-cita. Next. Selanjutnya, Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapat tentang guru. Nah, di sini ada poster contoh gambar cita-cita. Apakah di sini murid-murid ada yang ingin menjadi perawat, koki, guru, dan pengusaha? Ini yang wajahnya garang ini pengusaha, dan yang imut ini dokter hewan. Teks di samping berjudul Cita-citaku. Di samping merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa itu ciri-cirinya? Nah, perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Lalu, diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut sebagai panduan menemukan ciri-cirinya. Kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah murid-murid menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ada. Nah, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Apakah murid-murid menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Coba, ada beberapa bagian. 3. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian tersebut dengan bait. Nah, 2 bagian tersebut dinamakan bait. Next.
Eh, Tambah, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris AU, AU, dan AU, AU. Apakah murid-murid menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Bunyi terakhir kata tersebut berseling-seling. Coba tunjukkan keteraturan itu. Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup, yaitu AU, AU. Begitu pula pada bagian kedua, yaitu AU, AU. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 garis. Puisi memiliki rima akhir ABAB. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, di situ sudah Bu Guru contohkan ya, yang mana yang garis, mana yang bait. Bisa dilihat. Ya. Nah, di sini ada percakapan Dina dan Denny. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kata Dina. Dan Denny pun menjawab, menurutku seharusnya bisa Dina, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Dina? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Lalu Denny menjawab, benarkah? Apakah itu cita-citamu Dina? Next. Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti ingin bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Denny pun menjawab, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk periksa. Lalu Dina menjawab, ah Denny, jangan bercanda, itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Dina. Next. Selanjutnya ada gambar apa itu murid-murid? Ayam. Betul sekali. Gambar-gambar di bawah menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Next. Hewan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya seperti mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Siklus hidup tanpa metamorfosis sebagai besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Sedangkan beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Next. Siklus hidup
Hewan ayam dimulai dari telur, anak ayam, anak muda, dan induk ayam. Next. Sekian pembelajaran hari ini. Jika anak-anak masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.